Ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Nah, semoga semangatnya juga sampai akhir pembelajaran ini. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut, untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak semua? Ada. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Sama? Eja. Hanya itu saja? Ya. Yang dua itu keterangannya kenapa tidak masuk? Tanpa keterangan. Baik, tanpa keterangan kita doakan semoga besok bisa kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira tadi malam ada yang sudah belajar? Ada. Baik, sebelumnya untuk mengecek konsentrasi kalian pada pagi hari ini, Bu Guru akan melakukan sebuah ice break. Ikuti instruksinya, ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Sudah siap? Sudah. Baik. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Baik, terima kasih. Berarti hari ini semuanya sudah fokus dan siap mengikuti pembelajaran. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari apa anak-anak semua? Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Kira-kira upaya apa yang kita lakukan dalam pelestarian lingkungan tersebut? Silakan. Melakukan reboisasi. Kemudian ada yang lain? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah upaya yang dilakukan dalam pelestarian lingkungan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi, masih berkaitan dengan lingkungan, yaitu tentang sumber daya alam. Baik, sebelumnya Bu Guru ingin menampilkan sebuah gambar.
Coba diperhatikan di depan. Di depan itu ada gambar apa saja anak-anak semua? Pensil. Kemudian apa lagi? Cincin dan? Nah, pada gambar pertama itu pensil. Bahan bakunya apa pensil? Kayu. Kayu kita bisa dapatkan di mana? Hutan. Kemudian yang kedua itu ada perhiasan, yaitu cincin. Kita bisa dapatkan di mana anak-anak semua? Di pertambangan. Dan yang ketiga itu ada ikan. Ikan itu kita bisa dapatkan di mana? Di laut. Nah, jadi itulah contoh dari sumber daya alam. Apakah semuanya tersedia di Indonesia? Tersedia. Coba sekarang setelah ini kita amati lingkungan kita atau tempat kita saat ini. Apakah kamu menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Iya, banyak digunakan. Iya. Kemudian ada kursi, iya kan? Ada meja, kemudian pensil, dan banyak hal lain yang digunakan untuk kehidupan kita, dan itu semuanya berasal dari alam. Setelah kita ketahui semuanya, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 anak-anak semua. Yang pertama itu apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, itu tujuan pertama kita. Kita harus mampu mengidentifikasi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua itu kalian harus mampu menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yang ketiga itu kalian harus mampu menyajikan sebuah laporan mengenai potensi sumber daya alam. Nah, yang tujuan yang ketiga ini maksudnya untuk diskusi, penilaian diskusi kelompoknya. Paham? Baik. Kita lanjut. Nah, teknik penilaiannya di sini ada 3 anak-anak semua. Ya, yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, bisa dilihat di depan, di mana penilaian sikap itu maksudnya kalian harus aktif, kemudian disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau soal. Kemudian pengetahuannya ketika melaksanakan atau mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian kalau keterampilan itu saat diskusi dan presentasi di depan ke kelas. Baik, sekarang Bu Guru akan menganalogikan sumber daya alam tersebut. Akan tetapi di sini Bu Guru akan mengecek kemampuan awal kalian. Ya, Bu Guru akan berikan soal, ada 2 di sini. Yang pertama, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Silakan. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kemudian soal yang kedua. Bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, dataran tinggi, dan dataran rendah? Coba yang laki-laki, silakan. Ada yang tahu? Egi. Bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pesisir? Mata pencaharian nelayan. Iya, kemudian apa lagi? Budidaya rumput laut. Iya, budidaya rumput laut. Kemudian ada yang lain? Budidaya ikan. Budidaya ikan. Kemudian yang tinggal di dataran tinggi. Silakan Nadine. Mata pencaharian petani.
peternak, dan membuka tempat wisata. Yang ketiga itu yang tinggal di dataran rendah. Ari, silakan. Kira-kira karakteristiknya apa? Eca, silakan dijawab. Mata pencaharian perkantoran, perusahaan, perdagangan. Kemudian, apa lagi? Iya, baik, inilah karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, di dataran tinggi dan dataran rendah. Itu sudah bisa dibedakan ya? Iya. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk mengamati bentang alam yang ada di Indonesia. Kira-kira dari gambar yang dua ini, kira-kira gambar pertama itu apa? Pesisir. Pesisir. Kemudian yang kedua? Iya, yang pertama itu pesisir. Nah, pada pesisir ini potensinya apa yang ada di sana? Banyak sekali ya, ada ikan, kemudian apa lagi? Apalagi kepiting. Kemudian apa lagi? Kerang dan lain sebagainya. Karakteristiknya itu nelayan, terus pengrajin dan budidaya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah dataran tinggi. Potensinya apa di sana? Iya, karakteristiknya apa? Kemudian apa lagi? Iya, jadi sudah paham semua ya apa potensinya dan bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Inilah bentang alam yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan sedikit saja tentang sumber daya alam tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi sudah ada yang bisa menjawab bahwa sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada, iya, yang terdapat di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua, anak-anak semua. Apa saja? Di sana ada dua, yaitu sumber daya alam. Kemudian apa lagi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itu berdasarkan kelestariannya. Sedangkan berdasarkan potensinya di sini ada tiga, yaitu Hutan, tambang, kemaritiman. iya, ada hutan, tambang, dan kemaritiman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan tidak dapat habis apabila digunakan secara bijaksana. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu maksudnya apa? Yang jumlahnya sedikit dan sewaktu-waktu dapat habis. Contohnya kita bisa lihat sekarang. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya adalah Air, tanah, matahari dan juga hutan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu adalah minyak bumi, dan bara.
banyak sekali contoh sumber daya alam tersebut. Jadi di sini Bu Guru akan membatasi pembelajaran kita. Kita hanya mempelajari tentang sumber daya hutan. Untuk sumber daya maritim dan tambang kita akan pelajari di minggu berikutnya. Coba sekarang kalian lihat. Inilah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tuh ada air, nah jadi hutan ini termasuk dalam sumber daya alam apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya, pinter. Sekarang kita akan menayangkan sebuah video anak-anak semua. Tolong diperhatikan ke depan dan dicatat apa yang perlu ditanyakan. Silakan didengarkan ya. Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kita kali ini akan kita batasi pada pembahasan tentang sumber daya alam berupa hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% dari total jenis burung. Nah, jadi pada tayangan video tersebut kira-kira daerah mana saja yang masih ada hutannya? Papua, Kalimantan, Sulawesi, Dan Sulawesi. Apakah di Jawa masih ada? Ada, akan tetapi kurang atau bahkan akan punah. Apa penyebabnya? alih fungsi lahan, Alih fungsi lahan. Lahan itu dijadikan apa? Pemukiman. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Persawahan, jalan tol, bahkan
perusahaan. Nah, itulah permasalahan yang terjadi pada hutan kita di Indonesia. Sekarang Bu Guru akan membentuk sebuah kelompok. Terdapat 3 kelompok di sini ya. Ya, terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik. Sekarang silakan duduk bersama teman kelompoknya. Silakan. Sudah? Silakan. Kalau sudah duduk bersama teman kelompoknya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Akan tetapi sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan teknik pengisian dari LKPD tersebut. Tolong didengarkan apa yang Bu Guru jelaskan. Kalau sudah, lihat dulu LKPD-nya, kemudian dengarkan apa yang Bu Guru jelaskan. Sudah dilihat? Sudah. Baik, cara pengisian dari LKPD tersebut, kalian harus baca terlebih dahulu artikel tersebut dan baca buku pegangan siswanya dari halaman 127 sampai dengan 130. Kalian diskusikan di sana apa sih masalah yang terjadi pada hutan tersebut. Apakah ada atau tidak? Apa dampaknya? Apa upaya menanggulangi permasalahan tersebut? Itu yang kalian diskusikan bersama. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan bisa dikerjakan bersama kelompoknya. Sudah? Silakan. Ada yang ditanyakan kelompok 1? Dibuat dulu nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa saja, itu jangan dilupakan. Kira-kira dari pertanyaan tersebut ada yang tidak dipahami? Tidak ada? Baik, guru lanjut ke kelompok yang kedua. Sudah? Sudah. Jangan lupa ditulis nama di situ. Dan nama kelompoknya, apakah kelompok bambu, kelompok kayu, dan lain sebagainya. Iya. Berkaitan dengan hutan. Sekarang kan materinya adalah hutan ya, sumber daya alam hutan. Kira-kira ada yang ditanyakan kelompok ini? Dibuat permasalahan yang tadi, yang ini dulu, baru nanti yang ini. Seperti yang Bu Guru jelaskan pada kemudian kelompok yang ketiga sudah? Iya. Ada yang ditanyakan? Sudah? Baik, sekarang kalau sudah silahkan dicatat supaya nanti pas presentasi bisa dibacakan. Yang ini, permasalahan apa yang terjadi? Kemudian upaya apa dan dampaknya apa? Silahkan dibaca juga di bukunya seperti yang Bu Guru jelaskan tadi.
Yang ini sudah seperti yang kemarin, lanjut, jangan lama. Langsung, masalahnya apa? Seperti yang tadi, deforestasi hutan. Mana soal masalahnya? Ini yang seperti yang di depan kemarin, masalahnya, dampaknya yang ini, penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa sama penyebabnya. Itu saja yang ditulis, walaupun nanti di sini belum. Ayo, itu dulu. Ditulis di LKPD. Terserah. Bisa di sana, bisa di situ. Jangan sampai menghabiskan waktu dengan bengong ya. Silahkan. Jangan habiskan waktunya. Dan pengebom. Sudah? Di mana ditulis? Iya, pintar. Lanjut. Kerjakan LKPD-nya di sini. Apa yang terjadi? Akibatnya apa? Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Jangan hanya satu saja yang berpikir, karena kita memiliki beberapa otak. Di sini berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa kita cari dari sini dan juga kita baca. Ayo, jangan lama. Nah, pinter. Kalau sudah jadi nanti dikasih tahu dan angkat tangan ya. Kalau memang sudah ada di situ nggak perlu dibuat lagi. Sudah, baik. Tunggu dulu teman yang lain.
Sebentar. Bisa langsung diisi yang itu. Kalau sudah, dicoba untuk mengisi LKPD-nya. Iya, yang ini. Baik, anak-anak semua, jadi diskusi kelompoknya di sini ada yang sudah selesai? Ada. Kelompok ini sudah? Belum. Kita tunggu dulu ya, sebentar lagi. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya dan percepat waktunya. Nomor 3. Binatang. Binatang akan kena berdasarkan sifatnya apakah termasuk penyerangan metode perlawanan dan tidak seperti Baik, kalau sudah, sekarang kelompok siapa yang ingin maju? bambu. Kelompok bambu. Kelompok ini namanya kelompok apa? Beringin. Kelompok beringin. Nah, yang di sebelah nama kelompoknya kelompok apa? Apa? Hah? Kelompok galaksi. Baik. Ayo, diselesaikan dulu supaya bisa melihat yang di depan. Jangan nanti soal menerangkan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi tidak diberi. Kita melakukan organisasi. Sambil menunggu temannya, silahkan dilanjutkan dulu. Iya, tidak apa-apa. Berapapun itu adalah hasil pemikiran kelompok kalian. REDD plus wah dicari kepanjangan itu reduksi reduksi DU Langsung udah, terus kan tebang pilih gitu. Sudah? Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya? Sekarang kelompok bambu yang akan terlebih dulu maju untuk mempresentasikan. Perwakilannya 3 orang saja, silahkan ke depan.
Silahkan. Salam dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok bambu yang beranggotakan 6 orang, yaitu Ibtia Maisha Putri, Naila Humairah, Winati Rizka Hani, Mauliza Febriana, Bayi Zifilia, dan Hidra Safirka. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi tentang sumber daya alam hutan dan masalah yang terjadi pada deforestasi hutan. Soalnya yang akan dibacakan oleh Ibtia Maisha Putri. Silakan. Nanti apabila ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Masalah yang terjadi deforestasi hutan, apa penyebabnya? 1. Penyebab pada deforestasi hutan yaitu pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. 2. Aktivitas tambang dan pengeboran. 3. Perambatan hutan. 4. Adanya transmigrasi. 5. Terjadinya kebakaran. Apa dampaknya? 1. Berkurang hingga punahnya flora dan fauna. 2. Terganggunya siklus air. 3. Terjadinya bencana. 4. Terjadinya perubahan iklim hingga pemanasan global. Cara mencegah deforestasi hutan yaitu melakukan reboisasi, pengawasan hutan, lakukan redress, pakai sistem tebang pohon. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kira-kira? Tidak ada? Baik, kalau begitu silakan ditutup. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Kasih apresiasi. Baik, kelompok selanjutnya siapa yang ingin tampil atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan? Kelompok ini, Galaksi mungkin? Iya, silakan maju ke depan, 3 perwakilan saja. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Galaksi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa masalah pada artikel tersebut? Deforestasi hutan. Apa penyebabnya? Pembukaan atau perluasan lahan perkembangan. 2. Aktivitas tambang dan pengelebaran. 3. Perambahan hutan. 4. Adanya transmigrasi. 5. Terjadi kebakaran hutan. Apa dampaknya? 1. Berkurang hingga punahnya flora dan fauna. 2. Terganggunya siklus air. 3. Terjadi bencana. 4. Perubahan iklim hingga pemanasan global. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Melakukan reboisasi. 2. Pengawasan hutan. 3. Lakukan 4. Pakai sistem tebang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Nah, yang terakhir kelompok. Iya, silakan maju ke depan. Presentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Masalah yang terjadi adalah deforestasi hutan. 2. Apa penyebabnya? Penyebab dari deforestasi hutan adalah pembukaan atau perluasan lahan perkebunan, aktivitas tambang dan pengeboran, perambahan hutan, adanya transmigrasi terjadi kebakaran hutan. 3. Apa dampaknya? Dampak dari deforestasi hutan adalah berkurangnya gunanya flora dan fauna, terganggunya siklus air, terjadi bencana, terjadinya perubahan iklim, dan pemanasan global. 4. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi deforestasi hutan adalah melakukan reboisasi, pengawasan hutan, melakukan regulasi sistem tebang pilih. Kesimpulan materinya segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti air, tanah, hutan, mineral. Sumber daya alam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Untuk menjaga ketersediaannya, kita bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya dan kasih aplaus lagi untuk temannya yang Panji. Baik, anak-anak semua, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi sudah dipahami atau belum? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang Bu Guru akan memperjelas lagi bahwa permasalahan yang terjadi itu adalah deforestasi hutan ya. Jadi deforestasi hutan itu maksudnya apa? Berubahnya kawasan hutan menjadi lahan yang lain, entah itu lahan perkebunan atau lahan apa lagi? Pertanian, dijadikan perusahaan ataupun yang lain. Apa dampak dari deforestasi tersebut? Di sini berdampak untuk untuk flora dan faunanya. Kemudian apa lagi? Siklus airnya. Kemudian bencana dan Perubahan iklim, pemanasan global. iya, kemudian selain dampak itu bagaimana sekarang cara kita menanggulangi? Iya, lakukan reboisasi. Reboisasi di sini maksudnya itu adalah menanam kembali pepohonan yang sudah ditebang. Kemudian selain reboisasi, kita juga bisa melakukan apa lagi anak-anak semua? Hah? Pengawasan hutan. Jangan sampai ada orang-orang yang berniat buruk atau melakukan penebangan secara liar masuk ke dalam hutan tersebut. Kemudian apa lagi? Iya. Dan selain itu ada yang lain lagi? Baik, itu adalah upaya yang kita lakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada hutan kita di Indonesia. Untuk itu kita harus melestarikannya dengan cara bijaksana agar hutan kita itu tidak hilang ya anak-anak semua, karena di sana bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Baik. Sekarang Bu Guru akan memberikan sebuah soal yang akan dikerjakan secara mandiri untuk menguji apakah kalian sudah paham betul atau tidak. Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Secara mandiri dijawab di sana untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi saat ini atau belum. Itu adalah tes tertulis. Tulis sama jawabannya. Iya. Silahkan.
Itu dikerjakan secara mandiri pada buku latihannya. Ya, dijawab langsung. Ambil buku silahkan. Dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan di buku latihan, itu adalah tes tertulis. Dijawab langsung. Sudah? Sekarang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak? Seperti yang tadi. Jawab secara singkat ya. Sudah? Dikumpulkan ceritanya. Bisa dijawab? Ya, gampang atau sulit? Yang tadi kita sudah pelajari untuk mengetes, apakah kita paham atau tidak?
tentang materi yang sudah kita presentasikan dan Ibu Guru jelaskan tadi. Kalau sudah nanti kasih tahu Bu Guru dan bisa dikumpulkan. Kalau memang ada yang belum dipahami, bisa ditanya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat dipertahankan? Isi, makanya ini. Iya langsung, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sini kan. Namanya ada di sini. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya. Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan di depan kelas bersama Bu Guru. Jadi sekarang setelah dikumpulkan, Ibu akan memberikan kalian apa sih maksud dari tugas yang tadi. Ya, sekarang bisa kita lihat bersama-sama. Soal pertama. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Kira-kira jawabannya apa anak-anak semua? Sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah tak terbatas. Kemudian yang kedua itu adalah air. Manakah yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Air. Kemudian apa lagi? Tanah dan Ada yang menjawab salah? Semuanya benar ya. Kemudian soal yang ketiga itu adalah Mengapa pemanfaatan air sungai untuk energi listrik termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui? iya, mengapa pemanfaatan air sungai untuk energi listrik termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui di Indonesia? Karena air sungai merupakan energi tak terbatas. Iya, kemudian lanjut lagi. Bagaimana kerusakan ekosistem laut dapat berdampak pada masyarakat yang bergantung pada hasil laut? Kira-kira jawabannya apa? Iya, menurunkan tingkat keberlanjutan laut. Itu dampak yang terjadi. Kemudian soal yang kelima itu adalah Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan keberlanjutan sumber daya air? apa yang kita lakukan untuk keberlanjutan sumber daya air yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan
ini anak-anak semua? Mengurangi penggunaan air domestik. Iya, jadi yang harus kita lakukan adalah mengurangi penggunaan air domestik. Berarti ada yang menjawab salah? Semuanya benar, alhamdulillah. Soal selanjutnya, yang laki-laki, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu maksudnya, iya, kalau yang tidak dapat diperbaharui, Jumlah sedikit dan rentan habis. iya. Kemudian soal selanjutnya, Gambaran iya, bagaimana penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mengurangi dampak negatif. Kira-kira bagaimana caranya? tidak mau sampah pada buang sampah pada lingkungan. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Jadi di sini penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti penggunaan yang berlebihan menggunakan minyak bumi tersebut. Itu maksudnya. Atau gas alam telah menjadi kontribusi utama terhadap perubahan iklim pada sumber daya alam tersebut. Apabila kita menggunakan minyak bumi secara berlebihan, maka dampaknya terhadap alam itu kembali. Ya, anak-anak semua? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita akan di depan bisa melihat apa manfaat dari sumber daya alam tersebut. Ya, kita bisa gunakan sebagai bahan pangan, kemudian bahan obat-obatan, kosmetik, serta memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itulah manfaat salah satunya di sini, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kita melihat luar itu juga termasuk sumber daya alam. Iya, baik. Sekarang coba kita lihat kembali yang terakhir. Jadi contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang tadi di sini ada kemudian batu kapur, besi, emas, minyak bumi, timah, dan tembaga. Ya, itulah contohnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang bisa kita lakukan. Baik anak-anak, di sini kita mencoba menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan coba belajar, simpulkan apa sih hasil dari materi kita, pembelajaran kita hari ini. Belum, dicoba dulu. Satu atau dua orang nanti menyimpulkan. Silahkan dicoba dulu membuatnya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini adalah apa saja? Seperti itu. Iya.
Jadi apa sih yang kita bisa dapatkan? Lebih banyak lagi. Nanti perwakilan satu-satu yang akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, anak-anak semua. Iya. Ada yang sudah bisa? Iya. Sudah? Sudah. Baik. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan pertemuan kita coba dari kelompok ini. Kira-kira kesimpulannya apa sih yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini? Iya, silahkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan ini adalah pentingnya untuk melestarikan atau menyimpan sumber Yang lain makanya. Terbatas ini berarti sumber daya tersebut pada akhirnya akan habis. Ada yang lain lagi? Sakila? Mungkin Sakila bisa menyimpulkan. Ayo, satu-satu. Kesimpulannya, Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ada yang lain lagi? Silahkan, satu orang lagi menyimpulkan hasil kita hari ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air, tanah, hutan, mineral. Apa lagi? Itu saja. Baik, jadi kesimpulan pada pagi hari ini itu bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada dalam permukaan bumi ini yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sumber daya alam itu banyak sekali jumlahnya. Entah itu kita bisa manfaatkan menjadi apa, tergantung kita apa yang kita butuhkan saat ini. Ya atau tidak? Ya. Baik. Itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini, anak-anak semua. Jadi kira-kira pada pertemuan kita pagi hari ini, apakah ada yang menarik dari pembelajaran kita menurut kalian? Ada. Apa hal menarik tersebut? Bahwa kebutuhan kita sehari-hari itu termasuk sumber daya alam. Kemudian, hal baru apa yang kalian dapatkan ketika belajar sumber daya alam tersebut? Ada yang tahu? Coba, apa? Hal baru yang kalian rasakan setelah belajar sumber daya alam bersama ibu guru saat ini? Kita bisa mengetahui apa saja? Iya, kemudian apa lagi?
Jadi sumber daya alamnya apa? Kemudian dampak dari penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Ya, itu semuanya sudah kita ketahui. Jadi di sini untuk pertemuan berikutnya kita bisa melihat di halaman berapa di sini? Di halaman 134 itu kita akan pelajari pada minggu berikutnya, yaitu tentang Sumber daya alam tambang. iya, dan sumber daya alam maritim. Tugas kalian itu adalah membacanya untuk pertemuan kita berikutnya. Silakan dibaca dulu supaya ada modal kita pada pertemuan berikutnya. Dibaca untuk pertemuan berikutnya. Sudah, Sodik? Sudah. Sumber daya alam tambang dan sumber daya alam kemaritiman.
Jadi sudah dibaca? Iya, baik, kalau sudah dibaca pada minggu berikutnya kita akan mempelajari itu ya anak-anak semua, sebagai penguatan bahwa sumber daya alam itu, sumber daya alam tambang itu ada macam-macamnya ya anak-anak semua. Seperti yang saat ini kita konflik yang terjadi ya. Apa itu konflik yang terjadi di desa kita? Masalah penggalian pasir, tambang pasir. Nah, kira-kira hari ini apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Tambang. Tentang sumber daya alam? Tambang. Apa lagi? Hutan. Sumber daya alam hutan saat ini sudah kita pelajari. Kemudian yang akan datang itu apa lagi? Maritim. Kalau maritim itu seperti apa? Laut. Yang ada di laut. Jadi yang di laut itu ada apa saja? Apa yang bisa kita lakukan? Mendapatkan ikan. Ikan. Ada tempat wisata bahari namanya ya. Kemudian apa lagi? Terumbu karang. Baik. Jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari berikutnya. Baik anak-anak, semoga kita bisa memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kira-kira sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya dulu? 1 atau 2 orang saja. Apa saja? Silahkan ditanyakan sebelum kita akhiri. Ayo, agar kita lebih paham. Oh, seperti ini yang belum saya pahami Bu Guru. Silahkan ditanyakan sebelum pembelajaran kita berakhir. Ayo. Contoh apa misalnya yang belum dipahami? Apa saja? Silahkan. Apa potensi laut? Apa potensi laut? Kira-kira ada yang tahu potensi laut itu apa? Jadi di dalam laut itu memiliki banyak sekali potensi yang ada di dalamnya. Nah, semua ada ikan, ada terumbu karang, kemudian ada kepiting dan iya, itu bisa kita budidayakan. Misalkan kepiting itu kita jadikan sebuah kerupuk. Enak atau tidak? Enak. Nah, kemudian ikan kita bisa jadikan sate, kita jadikan sebuah masakan dan lain sebagainya. Apalagi? Yang lain mungkin yang laki-laki, jangan hanya diam. Silakan untuk kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan ditanya dulu terlebih dahulu kepada Ibu Guru. Ada? Apa saja yang belum dipahami? Ayo. Hah? Sodik mungkin? Ayo Sodik. Misalkan ini apa yang bisa ditanyakan? Egi, silakan. Sumber daya alam. Sumber daya alam apanya? Apa itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam, Bu Guru? Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di bumi kita. Misalkan kita lihat samping kiri, samping kanan, itu adalah contoh dari sumber daya alam tersebut. Baik, sudah paham semuanya? Paham. Bisa kita akhiri dengan sama-sama berdoa ya anak-anak semua. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan ilmunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah tahu bahwa sumber daya alam ini kita tidak boleh seperti ini, jadi itu bisa kita manfaatkan, kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam penggunaan air di sekolah. Jadi kita harus menggunakan air tersebut secara apa? Bijaksana.
Baik, kalau begitu kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.